Bunda itu sebelum tidur biasanya makan buah, terus lanjut minum jamu, atau minum madu atau susu. Nah, itu madu yang dikasih es batu sedikit ya, biar rasanya segar. Jadi kalau sebelum tidur itu memang harus makan buah dan minum madu, biar nanti tidurnya bisa nyenyak insya Allah. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini Bunda makannya sama gado-gado ya. Sekian ini harganya 12.000. Itu ada tauge, selada, kentang rebus, telur, dan kerupuk. Dan itu ada sirup marjan. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elis Nurlinasari yang bertanya mengenai bintitan di mata sebelah kiri bagian atas. Jadi kalau bintitan, jadi mata ini kan untuk melihat ya, berarti yang sebelah kiri ini melihat sesuatu yang nggak baik. Contoh ya, melihat orang bertengkar, nah, terus marah, tapi marahnya itu disimpan. Marahnya itu sangat kuat, disimpan, tidak dikeluarkan, ya, muncullah bintitan. Atau melihat orang ghibah. Harusnya kalau melihat orang ghibah itu kan dinasehati. Jadi kalau orangnya itu sudah nggak mau dinasehati, ya sudah tinggalkan. Jangan marah yang disimpan. Jadi kalau sering melakukan seperti itu, melihat sesuatu yang nggak baik, itu langsung marah, tapi marahnya disimpan, dan itu sangat kuat, dan sering kali dilakukan, ya insya Allah akan dimunculkan bintitan. Itu adalah bentuk peringatan dari Allah agar orang itu tidak terus-menerus melakukan seperti itu. Tapi kalau jarang-jarang ya biasanya enggak ya. Yang bintitan seperti ini biasanya seringkali melakukan seperti itu dan sangat kuat. Marahnya itu sangat kuat, disimpan. Karena disimpan maka muncullah benjolan di mata sebelah kiri atau atas. Jadi kalau sebelah kiri itu melihat sesuatu yang enggak baik, contohnya ya seperti orang bertengkar atau ghibah. Kalau yang sebelah kanan baik. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai tidak nafsu makan. Jadi tidak nafsu makan ini ada beberapa gejala, demam, meriang, ya sama, nanti merasa tidak enak istilahnya. Badan agak gemetar, orang tersebut tidak nafsu makan. Jadi perutnya terasa penuh. Ya penuh aja sampai seharian, kadang rasanya aja seperti itu. Sebenarnya kalau itu dibilang sakit ya bukan sakit ya. Bukan sakit utama tapi penyakit tambahan lah istilahnya. Karena apa? Karena nggak sakit kok, makan pahit, mulutnya terasa terbakar. Nah, orang-orang yang punya sifat yang kerap kali kalau dinasehati itu merasa lebih pandai ya. Jadi relatif malah merasa lebih tahu, lebih pandai. Saya tidak bilang menolak dulu nih ya. Jadi kecenderungan itu seperti itu. Orang yang tidak punya lapar pada suatu ketika itu nanti sama Allah Ta'ala dimunculkan ya penuh ya, perutnya itu terasa penuh. Ya penuh aja pokoknya, padahal ya belum makan ya. Jadi orang yang kalau makan kemudian muntah, biasanya orang tersebut kalau diberi masukan itu ngebantah. Jadi bukan hanya merasa pintar saja ya, tadi kan merasa pintar ya. Tapi ini bukan hanya merasa pintar saja atau lebih tahu, tapi sudah berani membantah dengan emosi.
Makanya oleh Allah Ta'ala ya sama, kalau makan ya diizinkan oleh Allah, dikeluarkan lagi. Jadi makanan yang baik, nasihat yang baik itu saya ibaratkan makanan. Jadi enggak mau menerima, dikeluarkan lagi. Makanan yang masuk dikeluarkan lagi ya, ibaratnya enggak mau menerima nasihat, itu dikeluarkan lagi. Jadi analisa dari sifat manusia itu bisa dilihat ya, kesehariannya itu pada tubuh itu bisa dilihat. Jadi kalau lagi sakit biasanya hoe hoe, itu ciri ya, ciri manusia. Dilihat secara harfiah sebenarnya manusia itu bisa dilihat nilainya di hadapan Allah. Itu ketahuan ya nanti. Jadi kalau pahit mulutnya berarti omongannya nggak enak didengar, agak meremehkan. Jadi nggak harus marah ya, agak meremehkan. Contoh nih ya, ada orang ngomong gini, ini tahu tek yang di sebelah sini kok enak ya. Terus tiba-tiba jadi si B itu ngomong gitu ya, tahu tek yang di sini kok enak. Tiba-tiba si A ngomong gini, tahu tek yang di sana tuh nggak enak gini. Padahal ya si B itu nggak ngomongin itu ya, kok nyaut-nyaut ke sana gitu loh. Ini kan termasuk meremehkan ya. Nggak harus marah sih ya, nggak harus marah. Jadi itu nanti pahit mulutnya. Ya pagi-pagi belum makan pahit. Mau tidur ya pahit. Kadang-kadang sudah makan ya mulut ini terasa pahit. Karena merasa pahit ya akhirnya kan makanan jadi nggak enak ya. Jadi makan masuk tapi pahit di mulut. Di mulut ini terasa pahit, itu bukan di lambung ya. Jadi kalau ngomong itu biasanya nggak enak didengar. Tapi kalau lapar tidak nafsu makan. Sebenarnya lapar, tidak nafsu makan. Lapar itu kan butuh makan ya, tapi kok enggak nafsu. Berarti orang ini butuh nasihat sebenarnya. Tapi setelah diberi nasihat, ya meremehkan ya istilahnya. Butuh, tapi keminternya tuh muncul. Contoh nih, misalnya ada orang nih, aku butuh masukan, tolong dong, aku ini butuh, saat ini aku butuh masukan. Misalnya punya masalah ya, aku punya masalah, tolong dong diberi masukannya. Kan minta ya, minta nasihat. Nah setelah diberi nasihat, ngomongnya malah gitu aja. Ya ini kan termasuk meremehkan ya. Tadinya minta, tapi setelah diberi nasihat meremehkan, merendahkan. Nah kejadiannya sehari-hari itu biasanya ya pahit. Gak harus sakit sih ya. Mulutnya itu racun lah istilahnya. Harus difahami itu simbol ya, itu tanda dari Allah Ta'ala, peringatan dari Allah, mulutmu itu racun. Ya, kalau sudah paham seperti itu bahwa selama ini seringkali meremehkan, omongannya nggak enak ya diganti. Dalam hadis Nabi pun sudah diceritakan mulut ini termasuk pencipta dosa. Jadi mulut itu ya harus diatur. Kalau ada nasihat yang baik ya dengarkan, kan gitu. Jadi jangan merasa lebih pintar, jangan merendahkan, harus diterima dengan baik, kan gitu. Jadi tidak nafsu makan padahal lapar. Kalau seperti itu sebenarnya dia sendiri pingin masukan, tapi setelah diberi masukan nolak. Kalau mulutnya terasa pahit, ya berarti omongannya itu nggak enak didengar. Perutnya terasa penuh padahal belum makan, berarti sering merasa lebih pandai. Jadi kalau ada nasihat dari orang terus muncul merasa lebih pintar, lebih pandai daripada orang yang menasihati itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.